Perusahaan kendaraan listrik BYD kembali meramaikan ajang Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW 2025 yang digelar di ASBSD Tangerang. Kehadiran BYD kembali mendapat respons positif dari pengunjung yang tak hanya melihat langsung lini produk, tetapi juga ramai melakukan test drive hingga pemesanan. Antusiasme ini sejalan dengan performa BYD di pasar Indonesia. Sejak memasuki pasar pada awal 2024 hingga Oktober 2025, BYD telah mencatat lebih dari 51.700 unit penjualan di berbagai segmen. BYD M6 menjadi MPV listrik terlaris dengan total lebih dari 15.700 unit, disusul si Lion 7 dengan lebih dari 7.500 unit, serta Atto1 yang mencatat lebih dari 8.400 unit dan menjadi salah satu model dengan pertumbuhan tercepat di pasar EV Indonesia. Pada hari yang memasuki kuartal 4, BYD Indonesia mencatatkan rekor yang luar biasa di mana kami menguasai pasar EV sebesar 52% atau lebih dari 37.600 unit. Pencapaian itu tentunya berkontribusi pada pertumbuhan pasar EV nasional yang saat ini mencapai 11%. Keberhasilan BYD tidak lepas dari fondasi inovasi teknologi yang terus dikembangkan melalui investasi riset dan pengembangan atau R&D jangka panjang. Komitmen ini melahirkan teknologi blade baterai pada 2020 yang menjadi tonggak penting evolusi baterai kendaraan listrik dunia. BYD juga memperkenalkan teknologi pengisian daya super cepat BYD Megawatt Charging yang terintegrasi dengan Super E Platform sebagai solusi generasi terbaru untuk kendaraan listrik berperforma tinggi. Tim bisnis Indonesia turut berkesempatan mencoba langsung BYD Atto1, salah satu model yang tengah diminati pengunjung GJAW. Oke, sobat bisnis, sekarang kita mau mencoba BYD Atto1, line up andalan BYD untuk saat ini di Indonesia dengan harga yang jos luar biasa bersaingnya. Nanti kita coba review bagaimana pengalaman berkendara di sini dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, kita meluncur. Iya, kita bisa lihat sobat bisnis di dalam kabin BYD Atto1 ini headrest masih cukup jauh ya. Jadi nyaman, terus juga dari footrest kaki juga masih cukup lenggang, lowong, jadi tidak berasa sempit sama sekali. Lalu juga kekedapan kabin juga kedap, ini nggak suara dari luar tidak terdengar secara keras gitu, masih mampu meredamnya. Buat bisnis, BYD Atto1 itu dipasarkan dalam dua varian. Yang pertama dynamic, yang kedua tuh premium. Nah, yang lagi kita pakai ini yang premium. Perbedaannya itu sebenarnya lebih kepada daya baterai, yang artinya juga berpengaruh kepada jarak tempuh. Ya, perbedaan antara varian dynamic sama premium. Kalau di premium ini dia menggunakan kulit premium untuk balutan di belakang kemudi, di setir, lalu juga di kursi, terus juga di beberapa instrumen lainnya itu sudah menggunakan kulit premium. Lalu juga ada wireless charging di bagian depan. Lalu juga untuk pengaturan kursi untuk varian premium itu udah elektrik. Itu yang membedakan. Tapi yang lebih utama adalah perbedaan di kapasitas baterai. Di varian premium itu baterainya lebih besar, dia 38,8 kWh yang dengan kapasitas tersebut mobil ini bisa melaju sampai 380 km gitu. Kalau varian yang dynamic itu dia di 38 kWh atau sekitar 300 km per jam. Oke, kita coba cek bagian dashboardnya. Ini udah tersemat layar yang sebenarnya nggak gede banget tapi juga nggak kecil, cukup lah. Dan banyak fitur atau fungsi dalam mobil ini yang langsung diatur bisa diatur langsung dari layar gitu kan. Tapi yang pertama ini udah kompatibel buat Apple CarPlay dan juga Android, jadi aman buat semua device. Lalu di bawah layar itu ini ada beberapa tombol pengaturan. Shifter kalau buat netral itu turun setengah,
Nanti akan ada nongol di layar sini. Terus kalau misalnya parkir itu di samping sini, tinggal diklik auto menyala untuk parkirnya. Lalu di sini juga ada banyak fitur yang memang tersemat secara simpel ya, jadi nggak perlu banyak mencari-cari. Buat tombol hazard ada di tengah, lalu juga ada pengaturan AC, lalu juga yang lainnya ada apa sih? Juga bisa mengatur volume suara musik, kalau setel musik dalam mobil ini dari sini juga bisa. Gitu. Terus yang oke lagi adalah ada tombol buat ngatur mode berkendara. Nanti nongolnya munculnya akan di sini. Itu buat mode sport, lalu juga ada mode eco dan mode normal gitu. Nanti kita tes semua mode ya di jalan. Terus apa lagi ya? Udah sih secara umum oke. Di bagian kanan sini ya mobil pada umumnya lah ya. Buat pengaturan spion udah elektrik, lalu juga pengaturan jendela naik turunnya sudah elektrik semua gitu. Oke sobat bisnis, sekarang kita ada di samping BYD Atto One. Di sini kita menggunakan varian warna kuning, ada 3 varian ya, abu-abu dengan hitam. Lalu juga dari sisi tampilan, BYD Atto One ini merupakan city car yang memberikan aksen sporty, sederhana, tapi juga elegan. Terlihat dari lekukan lampu, lalu juga dari bumper, itu kesan sportinya terasa banget. Kalau dari bagian samping, ini ada aksen warna hitam. Aksen warna hitam yang memberikan kesan sporty dari BYD Atto One ini. Lalu ini kalau disebut city car, ini memang sudah sangat cocok karena dia punya 2 pintu, 4 pintu artinya total ya, tapi 2 pintu untuk pengemudian tidak seperti beberapa penantang di kelasnya. Jadi ini bisa dibilang the real city car untuk mobil listrik yang ada saat ini. Lalu dari bagian pengisian daya, ya kita lihat dari sisi pengisian daya ini sudah AC dan DC. Jadi untuk DC itu mode pengisian daya yang cepat. Lalu kita lihat bagian dalamnya seperti ini. Dengan pengisian DC ini 40 kW, jadi lebih cepat nih. Panjang mobil Atto One ini adalah 3925 mm dengan lebar 1720 mm. Cukup mungil tapi juga nggak kecil-kecil banget. Dengan wheelbase itu 2,5 meter atau 2500 mm. Lalu dengan ground clearance sekitar 155 mm. Jadi mobil ini cukup pas untuk bisa selap-selip di perkotaan. Ringkas dan tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Pas lah. Kesan positif dari test drive juga dirasakan salah satu pengunjung, Aldo, yang bahkan mempertimbangkan untuk membeli BYD Atto One setelah menjajalnya. Buat kaki-kaki empuk, surprise karena kan nyetirnya ini ya lincah ya. Saya kira akan kaku dan gak nyaman. Ternyata masih oke sih untuk digunakan sehari-hari. Tadi juga banyak speed bump juga enak sih. Buat akselerasi pakai mode sport enak sih. sport enak. Iya, luar biasa. Pastilah cukup 90% akan beli sih setelah udah test drive di sini bisa keluar. Kehadiran BYD di ajang GJAW 2025 sekaligus mempertegas posisi BYD sebagai pemain utama kendaraan listrik di Indonesia, didukung inovasi, teknologi, performa produk, serta meningkatnya kepercayaan konsumen nasional.